Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kelompok 7, kami beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Claudia Anastasia Daniel dengan NIM 22024022, Shalomita Pasya Sante dengan NIM 22024002, dan Valentino Reksi Arta Sumeru dengan NIM 22024017. Kami kelompok 7 akan menjelaskan materi 4 mata kuliah AI. Jadi yang pertama, pemodelan dalam MSS atau Manajemen Support System. Di sini ada model statistik atau analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk mencari relasi di antara variabel. Model ini merupakan preprogram dalam tool software pengembangan DSS atau Decision Support System. Kemudian ada model finansial untuk pengembangan laporan pemasukan dalam proyeksi data finansial untuk beberapa tahun. Model ini semi terstruktur dan ditulis dalam bahasa khusus DSS yang disebut dengan Interactive Financial Planning System. Model optimasi. Model optimasi dibuat menggunakan model manajemen sains yang disebut pendekatan linear programming dalam rangka menentukan pemilihan media. Untuk menggunakan model ini, DSS atau Decision Support System perlu antarmuka untuk berhubungan dengan yang lain. Kemudian ada aspek dalam pemodelan. Identifikasi masalah dan analisis lingkungan. Yang pertama, monitoring, scanning, dan interpretasi terhadap informasi yang telah dikumpulkan. Orang harus mengidentifikasi budaya, organisasi, dan proses pengambilan keputusan korporat atau siapa yang membuat keputusan, tingkat sentralisasi, dan sebagainya. Kemudian, masalah harus dipahami dan setiap orang yang terlibat harus mempunyai kerangka pemahaman yang sama. Aspek dalam pemodelan, yang pertama identifikasi variabel. Variabel keputusan, variabel hasil, variabel tidak dapat dikontrol, dan lain-lain. Kemudian perkiraan atau forecasting. Penting karena DSS umumnya didesain untuk menentukan apa yang terjadi di masa mendatang. Kemudian ada model dan manajemen model. Kemudian berbagai jenis model dengan kategori yang pertama, optimalisasi masalah dengan sedikit alternatif. Proses dan tujuannya menentukan solusi terbaik dari sejumlah kecil alternatif. Teknik-teknik representatif, tabel keputusan, pohon keputusan. Kemudian optimalisasi via algoritma. Proses dan tujuan menemukan solusi terbaik dari sejumlah besar alternatif dengan menggunakan proses pendekatan langkah demi langkah. Teknik-tekniknya model pemrograman matematika linear, dan lainnya model jaringan. Kemudian ada optimalisasi via rumusan analitik. Proses dan tujuannya menemukan solusi terbaik dalam satu langkah dengan menggunakan satu rumus. Teknik-teknik representatif, beberapa model inventory. Kemudian ada kategori simulasi, proses dan tujuan menemukan satu solusi yang cukup baik atau terbaik di antara berbagai alternatif yang dipilih dengan menggunakan eksperimen. Teknik-tekniknya beberapa tipe simulasi. Kemudian ada heuristik, proses dan tujuan menemukan solusi yang cukup baik dengan menggunakan aturan-aturan. Teknik-tekniknya pemrograman heuristik, sistem pakar. Kemudian model-model prediktif. Proses dan tujuannya memprediksi masa depan untuk skenario yang ditentukan. Teknik-tekniknya model forecasting, analisis Markov.
Kemudian ada kategori lainnya, model lainnya. Proses dan tujuannya memecahkan kasus bagaimana jika dengan menggunakan sebuah rumus. Teknik-teknik pemodelan keuangan, weighting lines. Kemudian model statis dan dinamis. Analisis statis. Model statis mengambil satu kejadian saja dalam situasi selama kejadian tersebut semuanya terjadi dalam satu interval, baik waktunya sebentar atau lama. Diasumsikan adanya stabilitas di sini. Contoh, pendapatan triwulan atau tahunan, keputusan mengenai membuat sendiri atau membeli suatu produk. Kemudian ada analisis dinamis. Model dinamis digunakan untuk mengevaluasi skenario yang berubah tiap saat. Model ini tergantung pada waktu, dapat menunjukkan tren dan pola pada waktu tertentu. Contohnya, proyeksi rugi laba 5 tahun, di mana data input seperti biaya, harga, dan kuantitas berubah dari tahun ke tahun. Kemudian ada kepastian, ketidakpastian, dan resiko. Yang pertama, bagian dari proses pengambilan keputusan meliputi evaluasi dan perbandingan berbagai alternatif. Kemudian ada selama hal tersebut dilakukan, maka perlu untuk memprediksi hasil akhir dari setiap alternatif yang diajukan. Situasi keputusan sering diklasifikasikan berdasarkan apa yang diketahui atau diyakini oleh pengambil keputusan mengenai hasil yang diperkirakan. Di sini pengetahuan diklasifikasi menjadi 3 kategori. Yang pertama kepastian, yang kedua ketidakpastian, dan yang ketiga risiko. Jadi di sini jika pengetahuan bertambah, pengetahuan menjadi lengkap dan pasti. Jika pengetahuan berkurang, risikonya diabaikan total dan tidak pasti. Representasi grafi dari sebuah model yang digunakan untuk membantu mendesain, mengembangkan, dan memahami model adalah diagram pengaruh. Format standar segi 4 sama dengan variabel keputusan, lingkaran variabel yang tidak dapat dikontrol atau lanjutan, oval variabel hasil atau hasil akhir. Kemudian di sini diagram pengaruh, ada pemodelan bisnis, apa yang dilakukan, kemudian pemodelan aplikasi, bagaimana sistem mendukung bisnis, dan pemodelan sistem, bagaimana sistem direalisasikan menggunakan teknologi. Contoh diagram pengaruh, model laba. Laba sama dengan pendapatan kurang pengeluaran. Pendapatan sama dengan unit terjual kali unit harga. Unit terjual sama dengan 0,5 kali jumlah yang digunakan dalam iklan. Pengeluaran sama dengan unit cost kali unit terjual tambah biaya tetap. Kemudian di sini ada contoh diagram pengaruh. Jadi diagram pengaruh ini merupakan salah satu jenis diagram alir atau flowchart yang menampilkan bagaimana berbagai variabel di sini saling berhubungan dan mempengaruhi hasil akhir. Dalam hal ini laba. Jadi harga per unit barang yang dijual mempengaruhi 2 hal. Semakin tinggi harga per unit, semakin besar pendapatan jika jumlah unit terjual tetap. Harga juga dapat mempengaruhi beberapa unit yang terjual meskipun di dalam diagram ini tidak terlihat langsung. Analisis keputusan dengan sedikit alternatif. Tabel keputusan merupakan cara mudah untuk mengorganisasikan informasi dalam sebuah cara yang sistematis. Contoh, memaksimalkan hasil investasi setelah 1 tahun. Perkiraan, jika pertumbuhan ekonomi kuat, obligasi akan memberi hasil 12%, saham 15%, deposito berjangkan 6,5%. Jika pertumbuhan ekonomi stagnan, obligasi akan memberi hasil 6%, saham 3%, deposito berjangkan 6,5%. Dan jika pertumbuhan ekonomi kuat, obligasi akan memberi hasil 3%, saham akan rugi
jika pertumbuhan ekonomi kuat, obligasi akan memberi hasil 3%, saham akan rugi 2%, deposito berlangkah 6,5%. Kemudian ada tabel keputusan. Jadi, tabel keputusan ini menunjukkan alternatif investasi berdasarkan 3 kondisi ekonomi yang tidak dapat dikendalikan, yaitu pertumbuhan kuat, stagnasi, dan inflasi. Setiap investasi obligasi dan saham dan sertifikat deposito memiliki hasil yang bergantung pada kondisi ekonomi. Kewajiban memberikan pengembalian tertinggi pada saat ekonomi tumbuh kuat 12%, sementara saham memberikan pengembalian tertinggi di antara semua opsi dalam kondisi pertumbuhan 15%. Namun, mengalami kerugian dalam inflasi 2%. Sertifikat deposito menawarkan pengembalian stabil sebesar 6,5% di semua kondisi ekonomi, menjadikannya pilihan paling aman saat inflasi atau stagnasi terjadi. Jadi, tabel ini juga membantu investor memilih alternatif investasi yang terbaik berdasarkan prediksi kondisi ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan. Nama saya Sita dan saya akan selanjutnya ada pohon keputusan. Alternatif penampilan tabel keputusan adalah pohon. Pohon keputusan memiliki 2 keuntungan. Pertama, menggambarkan secara grafis dari masalah, dan yang kedua dapat berhubungan dengan situasi yang lebih kompleks dalam bentuk yang lebih kompak. Misalnya masalah investasi dengan periode waktu yang lebih banyak. Selanjutnya, optimasi dengan pemrograman matematis. Yang pertama ada pemrograman matematis, digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah manajerial untuk mengalokasikan resource yang terbatas, misalnya tenaga kerja, mesin atau air, di antara sekian banyak tas untuk mengoptimalkan tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya ada struktur umum model kuantitatif. Yang pertama, variabel tidak dapat dikontrol menuju hubungan matematik. Selanjutnya, variabel keputusan juga menuju ke hubungan matematik dan hubungan matematik menuju ke variabel hasil. Selanjutnya, optimasi dengan pemrograman matematis ada karakteristik jumlah tertentu resource ekonomi tersedia untuk dialokasi. Resource digunakan dalam produksi produk atau service. Ada 2 atau lebih cara bagaimana resource digunakan. Maksudnya disebut dengan solusi atau program. Setiap aktivitas, produk atau service di mana resource digunakan untuk memberikan hasil tertentu sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Pengalokasian ini biasanya dibatasi oleh berbagai batasan dan kebutuhan disebut dengan constraint atau batasan. Selanjutnya, asumsi. Hasil dari berbagai alokasi yang berbeda dapat dibandingkan, sehingga mereka dapat diukur dengan unit yang sama, seperti dolar atau utilitas. Hasil dari berbagai alokasi berdiri sendiri dibanding dengan alokasi lain. Hasil total adalah penjumlahan dari sumber yang diperoleh dari aktivitas yang berbeda. Semua data diketahui dengan certainty. Resource digunakan menurut perilaku ekonomi. Selanjutnya ada linear programming. Yang pertama, blending problem atau minimalisasi, yaitu sajikan contoh dari LP tersebut yang dikenal dengan blending problem atau masalah pengeteran. Untuk dibuat cat mold, butuhkan cat yang memiliki tingkat brilliance paling tidak 300 derajat dan level itu paling tidak 250 derajat. Level brilliance dan hue ditentukan oleh 2 formula, yaitu alpha dan beta. Jika alpha dan beta memberikan kontribusi yang sama ke tingkat brilliance yang dibutuhkan. 1 ons atau berat kering dari keduanya menghasilkan 1 derajat brilliance dalam 1 drum cat. Namun demikian, hue diatur seluruhnya oleh jarum alfanya. 1 ons dari minyak menghasilkan 3 derajat hue dalam 1 drum cat.
biaya alfa adalah 45 sen per ons dan biaya beta adalah 12 sen per ons. Diasumsikan bahwa tujuan dari kasus ini adalah meminimalkan biaya resource, maka masalahnya adalah untuk alfa dan beta yang harus dipenuhi untuk membuat setiap sistem. Selanjutnya, perumusan blending problem. Decision variables-nya adalah X1 sama dengan jumlah alfa yang diperlukan dalam ons. Dalam setiap puncak, X2 sama dengan jumlah beta yang diperlukan dalam ons dalam setiap. Tujuan adalah untuk meminimalkan biaya total dari formula yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit. Jika biaya alfa adalah 45 sen per ons dan jika X1 ons digunakan dalam setiap room, maka biaya per room adalah 45 kali 1. Berupa dengan itu, untuk biaya beta biayanya adalah 12 kali 2. Biaya totalnya menjadi 45 kali 1 tambah 12 kali 2. Dan fungsi tujuan kita adalah untuk meminimalisasikan hal-hal di atas berdasarkan batasan di bawah ini. Untuk membuat tingkat pilihan paling tidak 300 derajat dalam setiap room, karena setiap ons alfa atau beta meningkatkan derajat kecerdasan atau brightness 1 derajat, maka terjadilah hubungan berikut. Seperti ini, untuk membuat level gue paling tidak 250 efek dari alfa atau sendirian pada hue dapat sebagai berikut. Seperti ini, dan seperti ini juga. Kita langsung lihat saja. Dan selanjutnya, perumusan umum dan istilah. Dibahas di sini perumusan dari LP, mana setiap linear programming terdiri dari variabel. Variabel di mana nilainya tidak diketahui yang sedang dicari, biasanya ditandai dengan X1, X2, dan lain-lain. Selanjutnya, objective function atau fungsi tujuan. Pernyataan matematis merupakan linear yang menunjukkan hubungan di antara variabel dan tujuan atau objektif yang dicari. Jika melibatkan tujuan yang banyak atau multiple goals, terdapat dua pendekatan. Yang pertama, memilih tujuan utama yang memiliki level maksimal atau minimal, memindahkan tujuan-tujuan yang lain ke dalam range atau batasan yang harus dipenuhi. Selanjutnya, optimasi. LP berusaha untuk mendapatkan nilai maksimal atau minimal dari tujuan. Koefisien atau dari objective function menyatakan tingkat derajat atau derajat di mana nilai dari function tujuan meningkat atau menurun dengan menggunakan dalam satu unit dari setiap definisi variabel. Constraint atau batasan. Optimalisasi atau minimalisasi dilakukan berdasarkan batas-batas tertentu, sehingga LP dapat didefinisikan sebagai terbatas. Batasannya dinyatakan dalam bentuk ketidaksamaan atau terkadang persamaan. Koefisien input, output, atau teknologi. Koefisien dari variabel batas tersebut dengan koefisien output pastikan tingkat pemakaian atau pengguna resource, sampaikan pada jadi batasan. Kapasitas atau ketersediaan dari berbagai resource biasanya dinyatakan dengan batas atas atau batas bawah, berada pada tekanan batasan. Tekanan juga dapat menyatakan kebutuhan umum. Selanjutnya, contoh dari perumusan umum dan istilah ini ditetapkan pada blending problem sebelumnya. Temukan X1 dan X2 atau decision variable yang akan meminimalisasikan nilai dari tujuan ini. Ringkasan blending problem diformulasikan seperti ini. X1 dan X2 yang meminimalisasikan Z dengan 4X1 tambah 12X2 dengan batasan 1X1 tambah 1X2 lebih dari sama dengan 300 atau kegerahan atau bright. 3X1 tambah 0X2 kurang
lebih dari sama dengan 250 itu adalah spesifikasi Q. Solusi atau dihasilkan oleh komputer X1 sama dengan 83,333 dan X2 sama dengan 211,66 dan biaya total $63,50. Simulasi dalam MSS artinya adalah teknik untuk melakukan percobaan seperti misalnya what if dengan komputer digital pada suatu model dari sistem manajemen. Selanjutnya simulasi atau karakteristik sama. Simulasi bukanlah jenis model biasa. Model umumnya merepresentasikan kenyataan, sedangkan simulasi biasa menghasilkan kenyataan tersebut. Singkatnya, ini berarti ada sedikit penyederhanaan kenyataan dalam menulis simulasi dibandingkan dengan model lain. Simulasi adalah teknik untuk melaksanakan percobaan. Artinya, simulasi melibatkan testing pada nilai-nilai tertentu dari decision atau uncontrollable variables yang ada pada model mengamati akibatnya pada variabel output. Sekian yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya di sini simulasi. Pokoknya simulasi lebih bersifat deskriptif atau menjelaskan daripada tool normatif, sehingga tak ada pencairan otomatis untuk solusi optimal. Lebih dari itu, simulasi menjelaskan dan atau memperkirakan karakteristik sistem tertentu pada berbagai keadaan yang berbeda. Sekali karakteristik ini ketahui, alternatif terbaik dari alternatif yang ada dapat dipilih. Simulasi digunakan bila mana permasalahan yang ada terlalu kompleks atau sulit bila diselesaikan dengan teknik optimasi numerik, misalnya LP atau linear programming. Kompleksitas di sini berarti bahwa permasalahan tadi tak bisa dirumuskan untuk optimasinya atau perumusan terlalu kompleks. Selanjutnya, keuntungan simulasi. Yang pertama, teori simulasi relatif mudah dan bisa langsung diterapkan. Yang kedua, model simulasi mudah untuk menggabungkan berbagai hubungan dasar dan ketergantungannya. Simulasi lebih bersifat deskriptif daripada normatif. Ini mengizinkan manajer untuk menanyakan jenis pertanyaan what if, sehingga manajer yang memiliki pendekatan trial and error dalam menyelesaikan masalah dapat melakukan lebih cepat dan murah dengan risiko yang lebih kecil. Menggunakan bantuan simulasi dan komputer sebagai pembanding adalah pendekatan trial and error dalam sistem nyata. Yang keempat, model simulasi yang akurat menentukan knowledge yang dalam dari suatu masalah yang memaksa MSS builder untuk selalu berkomunikasi dengan manajer. Dan selanjutnya, modelnya dibangun berdasarkan perspektif manajer dan berada dalam struktur keputusannya. Selanjutnya, keuntungan simulasi. Yang selanjutnya, model simulasi dibangun untuk satu permasalahan tertentu dan biasanya tak bisa menyelesaikan permasalahan yang lain. Simulasi dapat mengatasi variasi yang berbeda dalam berbagai jenis masalah seperti hanya inventory dan staffing. Demikian juga pada fungsi tingkat tinggi manajerial seperti rencana jangka panjang, sehingga ungkapan untuknya adalah selalu ada jika manajer sedang membutuhkannya. Selanjutnya, manajer dapat melakukan eksperimen dengan berbagai variabel yang berbeda untuk menentukan mana yang penting dan dengan berbagai alternatif yang berbeda untuk mencari yang terbaik. Simulasi secara umum mengizinkan kita memasukkan kompleksitas kehidupan nyata dari suatu masalah. Penyederhanaan tak diperlukan di sini. Sebagai contoh, simulasi dapat memanfaatkan distribusi probabilitas kehidupan nyata daripada mengira-ngira distribusi teoritis.
Sebagai sifat alamiah, simulasi kita dapat menghemat waktu, mudah untuk mendapatkan berbagai pengukuran kinerja yang berbeda-beda secara langsung dari simulasi. Dan selanjutnya, kerugian simulasi. Yang pertama, tak menjamin solusi yang optimal. Karena membangun model simulasi seringkali memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya. Solusi dan inferensi dari satu kasus simulasi biasanya tak bisa ditransfer ke permasalahan yang lain. Simulasi terkadang begitu mudah diterima oleh manajer sehingga solusi analitis yang dapat menghasilkan solusi optimal malah sering dilupakan. Metodologi simulasi. Yang pertama ada definisi masalah, membangun model simulasi, testing dan validasi model, desain percobaan, melakukan percobaan, evaluasi hasil sampai implementasi. Tipe simulasi. Pertama ada simulasi probabilistik, yaitu poinnya satu atau lebih independen variabelnya, misal kebutuhan dalam masalah teori probabilistik mengandung bilangan acak. Kedua, sehingga ini mengikut sertakan distribusi probabilitas tertentu yang dikenal distribusi diskrit dan distribusi kontinu. Distribusi diskrit melibatkan situasi di mana dapat sejumlah tertentu kejadian atau variabel yang dapat diamati pada sejumlah nilai tertentu. Distribusi kontinu mengacu pada situasi di mana terdapat kemungkinan jumlah kejadian yang tak terbatas yang mengikuti fungsi densitas tertentu, misal distribusi normal. Yang kedua ada tipe simulasi bergantung waktu, time dependent, versus simulasi tak bergantung waktu atau time independent. Time independent mengacu pada situasi di mana tak penting kita mengetahui secara pasti kejadian yang terjadi. Time dependent sebaliknya adalah penting bagi kita mengetahui secara presisi kejadian-kejadian. Kemudian simulasi virtual. Penampilan hasil simulasi secara grafis terkomputerisasi adalah salah satu pengembangan yang berhasil dalam interaksi manusia dan komputer dan penyelesaian masalah. Percobaan dalam simulasi atau probabilistik. Proses percobaan dalam simulasi melibatkan 8 langkah, termasuk dalamnya apa yang disebut prosedur Monte Carlo. Pertama, menentukan ukuran kinerja sistem yang diinginkan. Jika perlu, tulislah dalam bentuk persamaan. Kedua, gambarkan sistem dan dapat distribusi probabilitas dari elemen probabilistik yang relevan dari sistem. Rancang bangun distribusi probabilistik kumulatif untuk setiap elemen stokastik. Tentukan representasi bilangan yang berhubungan dengan distribusi probabilistik kumulatif. Untuk setiap elemen probabilistik, ambil satu contoh acak, keluarkan bilangan secara acak atau ambil satu dari tabel bilangan acak. Catat ukuran kinerja dan varian-variannya. Jika diinginkan hasil yang stabil, ulangi langkah 5 dan 6 sehingga ukuran kinerja stabil. Ulangi langkah 5 dan 7 untuk berbagai alternatif. Berikan nilai ukuran kinerjanya dan confidence intervalnya berdasarkan pada alternatif yang diinginkan. Program heuristik. Pendekatan yang melibatkan cara heuristik, rule of thumb, aturan jempol yang dapat menghasilkan solusi yang layak dan cukup baik pada berbagai permasalahan yang kompleks. Cukup baik atau good enough biasanya dalam jangkauan 90 sampai dengan 99,99% dari solusi optimal sebenarnya. Pendekatan logik heuristik melibatkan hal-hal berikut: skema klasifikasi yang mengenalkan struktur ke dalam permasalahan, analisis karakteristik dari elemen-elemen masalah, aturan-aturan untuk seleksi elemen dari setiap kategori untuk mendapatkan strategi pencairan yang efisien, aturan-aturan untuk seleksi lebih lanjut bila diperlukan, fungsi tujuan yang digunakan untuk mengecek kelayakan solusi pada setiap tahapan seleksi atau pencairan. Kapan menggunakan heuristik? Input data tidak pasti atau terbatas. Kenyataan yang ada terlalu kompleks sehingga model optimasi menjadi terlalu sederhana.
Ketiga, metode yang handal dan pasti tak tersedia. Yang keempat, waktu komputasi untuk optimasi terlalu lama. Yang kelima, adanya kemungkinan untuk meningkatkan efisiensi proses optimasi, misal dengan memberikan solusi awal yang baik menggunakan heuristik. Masalah-masalah yang diselesaikan seringkali dan berulang-ulang dan menghabiskan waktu komputasi. Selanjutnya, permasalahan kompleks yang tidak ekonomis untuk optimasi atau memakan waktu terlalu lama dan heuristik dapat meningkatkan solusi yang tak terkomputerisasi. Di saat pemrosesan simbolik lebih banyak dilibatkan daripada pemrosesan numerik. Keuntungan heuristik mudah dimengerti, kemudian mudah diimplementasikan, membantu dalam melatih orang sehingga kreatif dan dapat digunakan untuk masalah yang lain. Yang ketiga, menghemat waktu perumusan. Yang keempat, menghemat pemahaman dan kebutuhan penyimpanan pada komputer, menghemat waktu proses komputer yang tak perlu. Seringkali menghasilkan berbagai solusi yang dapat diterima. Masalah dalam penggunaan heuristik dan numerisasi yang mempertimbangkan semua kemungkinan kombinasi dan perumusan praktis jarang bisa dicapai. Pilihan-pilihan keputusan sekuensial bisa jadi gagal mengantisipasi konsekuensi lebih lanjut dari setiap pilihan. Lokal optimal dapat memutuskan solusi terbaik yang masih bisa dicapai sebab heuristik. Serupa simulasi dengan simulasi bertitik tolak pada perspektif global. Saling ketergantungan pada satu bagian dari sistem terkadang memberikan pengaruh berarti. Kesimpulannya, model memainkan peran utama dalam DSS, terdiri dari beberapa jenis. Manajemen model adalah konsep yang serupa dengan manajemen data. Model bisa berupa statis, cuplikan singkat, atau dinamis. Analisis dilakukan baik pada kondisi certainty atau kepastian yang paling diinginkan. Dan ini resiko atau uncertainty dari sebesarnya. Tool utama dalam optimasi adalah pemrograman matematis. LP adalah tool paling sederhana dari pemrograman matematis yang mencoba mencari alokasi optimal dan resource yang terbatas pada batas-batasan quartile yang ada. Bagian utama dari LP adalah objective function, decision variables, and constraint. Simulasi banyak digunakan dalam pendekatan DSS yang sebenarnya, yang melibatkan eksperimen dengan model yang diasumsikan merupakan pencerminan kenyataan. Simulasi dapat dilakukan untuk situasi yang kompleks yang tidak bisa dilakukan oleh teknik optimasi biasa, tapi tidak ada jaminan untuk mendapatkan solusi optimal. Pemrograman heuristik adalah penyelesaian masalah menggunakan rule of thumb. Sekian video dari kami, terima kasih.